Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kandungan ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita hikmah terhadap atau dibalik sesuatu yang disenangi atau sesuatu yang dibenci. Dan tabiat manusia tidak suka dengan sesuatu yang berat, masyakoh, memberatkan, tetapi itu tabiat. Tetapi tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim menolak sedikit pun syariat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua itu terbaik kepada hamba-hambanya. Hanya terkadang kita tidak mampu mengungkap hikmah di balik itu semua. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-217 berbicara tentang larangan berperang di bulan haram. Terjadinya insiden ini tidak lain adalah dilatar belakangi kaum muslimin yang telah membunuh kaum kafir Quraisy, orang Arab kafir dalam kondisi perang sebelum perang Badar, tapi menjelang tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin membunuh kafilah dari kelompok kafir Quraisy Mekah. Nah, sebetulnya peperangan dalam hal ini adalah sesuatu yang wajar. Ada yang terbunuh, ada yang dibunuh. Karena permasalahannya berada di bulan haram, maka ini menjadi sesuatu yang tidak wajar. Atau terjadilah bagi umat Islam tuduhan-tuduhan pelanggaran. Baik, jemaah rahimakumullah, kita baca sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Arti secara global, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yang berperang di dalamnya. Katakanlah berperang di dalam bulan haram adalah dosa yang besar. Tetapi mereka menghalangi dari jalan Allah, kafir kepada Allah, kafir terhadap Masjidil Haram, mengeluarkan penduduk dari negerinya. Itu adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitnah adalah lebih besar daripada pembunuhan. Dan mereka tidak henti-hentinya terus-menerus memerangi kalian sehingga kalian dapat dikembalikan kepada agama mereka, murtad, jika mereka mampu. Barang siapa yang murtad dari agamanya,
maka kemudian dia mati dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka amal-amalnya, apa yang ia lakukan itu terhapus, tidak ada gunanya di dunia dan di akhirat, dan mereka termasuk penduduk neraka, mereka di dalam neraka dalam kondisi kekal. Ini adalah terjemah secara global. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan yas'alunaka. Yas'alunaka. Yang mana sering kita sampaikan di sini lebih dari 12 bahkan bisa 14 sampai 15 pertanyaan ini sering diajukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mayoritas yang mengajukan pertanyaan itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Tetapi dalam konteks ayat ini tidak mereka, tetapi mereka adalah orang-orang kafir Quraisy yang mempertanyakan. Maka sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang kronologis ayat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim, beliau menceritakan awal dari ayahnya, kemudian sampai kepada An Jundab bin Abdillah, dari Jundab bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rohton, mengutus, mengirim sepasukan. Awalnya Rasulullah mengirim satu pasukan yang disebut dengan Sariyah. Sariyah itu sekelompok pasukan kecil. Itu dijelaskan dalam tafsir antara 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 orang. Dan pasukan itu dipimpin oleh Aba Ubaidah bin Jarrah atau Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Jarrah atau Ubaidah bin Haris. Falamma dzaba yantaliqu, maka tatkala berangkat sepasukan ini, Ubaidah bin Jarrah ini baka sobaba, beliau menangis. Menangisnya beliau tidak lain adalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini masih rindu, dia menangis. Dalam redaksi lain ada tertulisan jalasa, duduk. Dia menangis, jemaah rahimakumullah. Maka kemudian faba'atha alaihi makanahu Abdullah bin Jahsy. Lalu karena dia tidak tahan, saking masih kepengen bersama Rasulullah, digantikanlah oleh mereka, oleh Rasulullah SAW, diangkatlah pasukan itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy namanya. Wa katabalahu kitaban, kemudian Rasulullah SAW menulis suatu surat kepadanya. Wa amaru, dan memerintahkan kepada Abdullah bin Jahsy alla yaqra'ul kitaba hatta yablugha makana kadza wa kadza. Tidak diperbolehkan dia membaca isi surat itu sebelum dia sampai pada suatu tempat. Dalam penjelasan riwayat yang lain, itu setelah 2 hari baru boleh dibuka. Kemudian waqala, kata Rasulullah SAW, la tukrihanna akhadan ala syairi ma'aka min ashabika. Dan tidak boleh Abdullah bin Jahsy ini memaksa sahabat-sahabatnya untuk ikut dengannya. Tidak boleh. Fakhobarohum al-khobar. Maka kemudian falamma qara'al kitaba istarja. Maka tatkala Abdullah bin Jahsy ini membaca surat yang ditulis Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan kata-kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau kemudian, sam'an wa ta'ata lillahi wa li rasulih. Kami mendengar Rasulullah, kami taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian
dia mengabarkan, menceritakan terhadap sahabat-sahabatnya. Wa qara'a alaihimul kitab, dan dibacakan atas mereka surat yang ditulis Rasulullah SAW. Faraja rajulani wa baqiyatuhum. Maka disebutkan karena nggak boleh maksa sahabat yang ikut serombongan dia itu ikut bersamanya, ada 2 diantaranya dalam perjalanan itu kembali pulang. 2 orang ini karena kehilangan ontanya, bukan berarti tidak mau berjuang. Sudah dikatakan siapa yang ikut Abdullah bin Jahsy maka dia akan syahid, siapa pulang terserah, tidak ada paksaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, falaqu ibnu Hadrami faqatalahu. Maka di dalam perjalanan itu sebetulnya dia suruh memata-matai, mengintai orang-orang kafir. Dia kan tahun pertama hijrah, kemudian tahun kedua ini kondisi masih dalam kondisi perang. Orang yang hijrah, harta semuanya ditahan oleh orang kafir, tidak diperbolehkan. Maka ketemu Ibnu Hadrami ini, faqatalahu, maka dibunuhlah dia. Walam yadru anna dzalikal yaumir rajab aw min jumati. Dan dia tidak mengetahui, di sini dituliskan tidak mengetahui sesungguhnya yang demikian itu, pembunuhan itu terjadi pada hari, maksudnya bulan Rajab atau bulan Jumadil Akhir. Nah, ini bulan Rajab. Tepatnya bulan Rajab itu kalender Hijriah yang ke-7, bulan ke-7. Jumadil Akhir, Rajab, ya, hari yang ke-7, bulan yang ke-7. Kemudian jamaah rahimah, faqalal musyrikuna lil muslimin. Maka ketika terjadi peristiwa itu, berkata orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, orang-orang Islam, qataltum fisyaril haram, kalian telah melakukan pembunuhan di bulan haram. Orang muslim telah melakukan pembunuhan di bulan haram, yakni tepatnya bulan Rajab. Nah, dijelaskan dalam suatu riwayat, jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Jahsy itu ketika menemukan kafilah rombongan itu, dia sudah berpikir kalau dia menuduh di tanah haram Mekah juga diharamkan berperang, tidak boleh. Kalau masih dalam perjalanan, hitungan dia belum masuk 1 Rajab, tapi ternyata sudah malam masuk 1 Rajab, sudah tidak diperbolehkan aturan yang namanya berperang. Dan itu sudah dikenal dari dahulu oleh bangsa Arab jahiliyah, bahwasanya di bulan-bulan yang diunggulkan, bulan-bulan yang disucikan itu tidak boleh di dalamnya menumpahkan darah, termasuk pembunuhan. Termasuk bagi kita jamaah rahimakumullah, di bulan agung, bulan suci ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal yang bisa menjadikan berat kita timbangan di akhirat kelak, termasuk bulan Rajab. Kalau tidak dibunuh nanti apa kata Rasulullah? Ya, Ibnu Hadrami langsung dibunuhnya, mati dia. Nah, isu itulah yang ditimbulkan oleh mereka, dijadikan isu orang-orang Islam telah membunuh di dalam bulan haram. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, jamaah rahimakumullah, menduga dia taat kepada Allah. Sesungguhnya, kata dia orang kafir, sesungguhnya Muhammad dia menduga taat kepada Allah, tapi dia sendirilah orang yang mula-mula menghalalkan bulan haram dan membunuh teman kami di bulan Rajab. Itu berita yang sampai pada Rasulullah SAW, sehingga Nabi pun sempat marah dan tidak mau menerima ghanimahnya. Pada akhirnya menerima. Karena apa? Aku tidak perintahkan engkau untuk berperang. Aku tidak perintahkan engkau untuk membunuh mereka, apalagi di bulan-bulan haram. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kemudian Allah menurunkan ayat ini, yas'alunaka anisyahril haram. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram, qitalin fihi kul qitalun fihi kabir. Katakanlah perang di dalamnya adalah dosa yang besar. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kita kembali ke ayat lagi. Yas'alunaka anisyahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Sebetulnya yang dipersoalkan itu bukan bulan haram, bulan haramnya. Di sini redaksinya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ka Muhammad anisyahril haram, tentang bulan haram. Sebetulnya anil kitali fisyahril haram. Kalau redaksi dimaknakan seperti redaksinya, seperti yas'alunaka anil qital fisyahril haram. Karena persoalannya di sini itu bukan bulan haramnya, tapi perangnya yang berada di bulan haram. Dan yang bertanya ini sekali lagi adalah orang kafir Quraisy. Yas'alunaka ini, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang perang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dulu penyebabnya. Kenapa tidak boleh perang? Karena di bulan haram. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini Allah ingin memberitahu kepada kita, umat Islam, semua orang tentunya, kenapa tidak boleh berperang? Allah sebutkan penyebab, karena bulan haram. Yas'alunaka anisyaril haram. Kita limfi, berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Kita limfi, kul kita limfihi kabir. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui, bulan haram itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa bulan haram, Pak? Sering kita singgung, ada 4. Bulan haram itu ada 4, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dan pas sekarang kita berada di bulan haram, bulan Rajab. Dalam surah At-Taubah, bisa dilihat jamaah rahimakumullah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi bilangan bulan itu ada 12. Di antara 12 bulan itu minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang diagungkan, diistimewakan. Di antaranya adalah bulan yang disebutkan tadi, bulan Rajab. Pada 1 Rajab terjadi konflik peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini penjelasannya. Iddata syuhur itsna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat wa Rajab mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban. Waktu itu beredar menurut aturannya saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berurutan mutawaliyat, kemudian yang 1 adalah bulan Rajab, tergabung dengan bulan Sya'ban yang kadang-kadang disebut Rajabani, di antara bulan Jumatil Akhir dan Sya'ban. Jumatil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Antara Jumatil Akhir dengan Jumatil Akhir dengan Sya'ban yang 1. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka peristiwa ini sangat menggemparkan karena umat Islam dinyatakan telah melanggar, padahal sekali lagi itu kondisi perang. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, turun ayat itu, katakanlah Muhammad, jawab mereka, kita limfihi kabir. Allah tidak membela. Ini adilnya Islam jamaah rahimakumullah. Allah tidak membela, tidak menyatakan dia benar. Abdullah bin Jasi, sahabat ini, Allah telah mengatakan salah,
Kul katakanlah Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang di dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetap tidak diperbolehkan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, bagaimana untuk melihat dosa-dosa besar itu? Ada yang tahu? Kalau kita mau menentukan seperti apa dosa-dosa besar itu? Kenapa ini kok disebut dosa besar? Ini disebut dosa besar. Dijelaskan oleh ulama kita, sebagian kita nukil, semua dosa yang disebutkan secara tegas oleh Allah dan Rasulullah SAW sebagai dosa besar atau perbuatan yang membinasakan, maka ini adalah disebut dosa besar. Juga disepakati oleh para ulama. Kulla dzambin atliqo alaihi binasi. Setiap dosa yang dimutlakkan atasnya dengan nas, kitab atau sunnah, nasnya dari Allah kitab atau sunnah hadis Rasulullah, au ijma'a annahu kabirah au azim, atau ijma' para ulama, itu termasuk dosa besar. Jadi yang disebutkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, itu termasuk dosa-dosa besar. Contohnya jamaah rahimakumullah, Nabi SAW diantaranya menyatakan, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Rasul, apa saja itu? Rasul menjawab, al-isyraku billah, kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik yang berzina. Itu termasuk dosa besar yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dosa itu laknat misalnya. Ada kata-kata laknat, itu berarti termasuk dosa besar. Allah melaknat perempuan bergaya seperti laki-laki, laki-laki bergaya seperti perempuan. Itu termasuk dosa besar. Akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qaulus, sumpah palsu, persaksian palsu, ucapan bohong, itu juga termasuk dosa-dosa besar. Kabir besar, kabair dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi itu mengelompokkan dosa-dosa besar dalam satu kitab khusus, Al-Kabair namanya. Itu bisa kita baca. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan, in tajtanibu kabairam ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia surga. Ini penjelasan saja kalau kita mau menghindari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memperjelas. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah menurunkan ayat, katakanlah Muhammad, yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy itu adalah termasuk dosa besar. Allah tidak membela, itu adilnya Islam jamaah rahimakumullah. Meskipun pelanggaran itu dari pihak kaum muslimin, tapi namanya pelanggaran tetap pelanggaran. Makanya ayat ini tidak melakukan pembelaan sedikit pun. Kalau memang itu haram, terlarang dan berdosa, maka harus dikatakan apa adanya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam lanjutan lain jamaah rahimakumullah, termasuk dosa besar itu ada konsekuensinya, ada had. Misalnya berzina, hukuman hadnya ini, membunuh dan lain sebagainya, itu termasuk dosa besar. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lanjutan ayat, kemudian Allah menyatakan, tetapi kata Allah, mereka melakukan dosa besar, tetapi wasaddun an sabilillah, mereka yang menghalangi dari jalan Allah,
wa kufrum bihi, kafir kepada Allah, wal masjidil haram, menghalangi orang dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, mengusir penduduk Mekah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minhu akbaru indallah. Dosa itu lebih besar yang dilakukan oleh orang kafir musyrik ini ketimbang yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah menyatakan daripada yang dilakukan mereka, dosa mereka itu lebih besar. Maka jamaah rahimakumullah, Allah adil. Memang membunuh tidak boleh di bulan haram, menumpahkan darah. Tetapi yang dilakukan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Maksudnya wasuddun itu segala sesuatu yang menjadikan itu orang terhalang untuk beriman, itu namanya menghalangi orang dari jalan Allah. Termasuk menghalangi dakwah Islam. Itu juga termasuk suddun an sabilillah. Memaksa orang keluar dari agama Islam, itu juga termasuk wasuddun, menghalang-halangi. Termasuk menutup-nutupi orang untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga termasuk suddun. Itu berat. Lebih berat dari dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ingin datang ke majelis ta'lim misalnya, agar hidayah yang sudah ada kemudian terpelihara, terjaga, dihalang-halangi. Orang mau menuju masjid dihalang-halangi. Orang mau sholat dihalang-halangi. Dan itu banyak terjadi di beberapa negara-negara, terutama negara-negara yang notabene tidak melakukan syariat Islam. Apalagi di Palestina, sulit melakukan kondisi perang. Itu lebih besar dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghalangi orang dari jalan Allah, wa kufrum bi, kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah, menutupi kebenaran. Maksudnya kafir, melawan Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, dia lawan, ditentangnya. Wa kufrum bi. Kemudian wal masjidil haram, mereka menghalangi kamu pada tahun keberapa melakukan umroh, tahun ke-7 itu. Mereka pun menghalang-halanginya agar tidak menuju Masjidil Haram. Padahal di bulan haram, di tanah haram, tidak diperbolehkan. Tapi justru mereka tidak boleh. Wa ikhraju ahlihi, kemudian mengeluarkan penduduk yang asli penduduk Mekah dari tempatnya. Itu juga dia lakukan. Maka 1, 2, 3, 4 ini pelanggaran yang lebih berat dari yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian wal masjidil haram wa kufrum bi. Itu ada 2 penafsiran. Setelah wasuddun an sabilillah wa kufrum bi wal masjidil haram, tidak ada penjelasan di situ, maka wasuddun an itu terus termasuk menghalangi orang ke Baitullah masuk dalam ranah Masjidil Haram. Wa kufrum bi, kufur terhadap Masjidil Haram itu antara lain termasuk menghalangi orang ke Masjidil Haram. Kemudian kafir kepada Masjidil Haram, kufrum bi, seharusnya kan kafir kepada Allah. Itu maknanya di Masjidil Haram orang itu melakukan ibadah, tapi dia tidak melakukan, itu namanya kufur. Masjidil Haram itu tempat menyembah Allah, tempat beribadah kepada Allah. Kemudian di Masjidil Haram itu juga tempat orang berhaji. Dia tidak berhaji, malah menghalangi orang berhaji. Di Masjidil Haram merampaikan masjid, berzikir di dalamnya. Itu yang dilakukan kufur, tapi mereka kufur terhadap Masjidil Haram. Itu makna dari ahli tafsir. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa ikhraju ahlihi, dan mereka mengeluarkan, mengusir penduduknya, minhu. Siapa yang diusir itu? Wa ikhraju ahlihi. Siapa yang diusir? Penduduk Mekah, termasuk Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, yang mengusir orang Mekah. Tapi di sini Allah menyatakan wa ikhraju ahlihi min. Mereka mengeluarkan orang-orang beriman, Rasulullah dan para sahabat sebagai penduduk Mekah. Padahal dia penduduk.
Ada pelajaran bisa diambil di situ. Padahal dia penduduk, tapi yang dikatakan di sini Rasulullah dan para sahabatnya sebagai penduduk Mekah berpindah, diusirnya. Yang hijrah di Madinah itu lebih besar dosanya. Ada pengajaran di sini jamaah rahimakumullah, seolah-olah orang kafir itu bukan penduduk Mekah. Ahli itu keluarga. Makna di sini dia penduduk Mekah yang mengusir penduduk Mekah. Seolah-olah Allah mengatakan orang kafir itu bukan penduduk Mekah. Maka pelajaran yang bisa diambil di sini jamaah rahimakumullah, kalau orang beriman itu takut kepada Allah, maka dialah yang berhak untuk tinggal di tempat itu. Kalau tanah haram berarti tanah haram, Mekah berarti Mekah. Penduduk, dialah yang berhak menempati tempat, yakni Al-Haram, Masjidil Haram itu. Pelajaran yang bisa kita ambil, semakin orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dialah yang berhak mempusakai tempat tinggal tersebut. Maka Allah mengatakan, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas sholihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur. Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, tapi maknanya di sini bukan hanya Zabur, kitab-kitab yang lain juga. Karena sesudah kami tulis dalam Lauhil Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Jadi yang berhak menempati bumi ini orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang berhak menempati bumi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah menjelaskan dosa-dosa mereka itu lebih besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu adalah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini jamaah rahimakumullah adalah mengeluarkan orang Islam dari agamanya dan memaksanya untuk murtad. Jadi fitnah yang dimaksud ini adalah kekufuran. Maka Ibnu Abbas menjelaskan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan qad kanu yaftinunal muslim yarudduhu ilal kufari ba'da imanihi. Sebelum itu mereka telah memfitnah orang-orang muslim di dalam agamanya agar mereka mengembalikannya kepada kekafiran setelah beriman. Jadi sebelum itu mereka sudah memfitnah kaum muslim. Fitnahnya tidak lain adalah mengembalikan mereka kepada kekafiran dari agamanya. Maka jamaah rahimakumullah, perbuatan tersebut menurut Allah lebih besar dosanya daripada membunuh. Fadzalika akbaru indallahi minal qatl, kata beliau. Maka yang demikian itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pembunuhan. Tadi yang dimaksud adalah kekufuran. Imam Asy-Syaukani itu menjelaskan beberapa makna yang termaktub di situ. Di antara adalah rujuukum ilal kufar, kembalinya seorang muslim kepada kafir. Kemudian cobaan dan ujian yang menimpa seseorang baik nyawa, keluarga, harta ataupun kehormatan. Kemudian perbuatan syirik, asyirkul ladzi alaihil musyrikun. Yang spesifik syirik waktu kita jelaskan yang al fitnatu asyaddu minal qatl itu syirik. Melarang masuknya orang ke Masjidil Haram. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun pada akhirnya Imam Asy-Syaukani menegaskan segala macam bentuk metode dalam rangka memerangi umat Islam bisa termasuk dalam kategori fitnah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala yazaluna yuqatilunakum
Dan mereka orang-orang kafir yazaluna, bentuknya fi'il mudhari istimrar, senantiasa terus menerus yuqatilukum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga kalian kembali antinikum, dari agamanya mereka, kembali dari agama yang dikenal dengan murtad kepada agamanya. Inistata'u, jika mereka mampu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang musyrik kafir ini secara umum semuanya, semua begitu, terus menerus tidak pernah kenal lelah, siang dan malam selalu berusaha memerangi umat Islam ini agar meninggalkan ajaran agamanya. Maka ayat ini ada 3 hal jamaah rahimakumullah, secara terus menerus memerangi, kemudian secara terus menerus memerangi, kemudian melaksanakan tujuan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terus menerus tidak pernah kenal lelah, siang malam, dari dulu sampai sekarang. Itu memang tujuan mereka. Senantiasa wala yazaluna, dan mereka tidak akan pernah berhenti, terus menerus maksudnya, untuk memerangi kalian sehingga kalian menjadi murtad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang sudah murtad dalam agama Islam kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka amal perbuatannya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ibadah rukuk sujud hari-hari pada akhirnya kemudian murtad, tidak ada artinya. Semuanya hapus amalannya. Maka kita harus berhati-hati, karena itu memang program mereka, apapun akan ia lakukan. Iming-iming harta, tahta, wanita, media massa. Kemudian tujuannya tidak lain adalah umat Islam meninggalkan ajarannya. Tidak harus murtad, yang penting umat Islam keluar dari ajaran, cukup. Di antaranya. Dan pada saat ini banyak kita dapati jamaah rahimakumullah, murtad keluar dari Islam. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang kafir ba'da imanihim, setelah beriman. Orang kafirnya setelah beriman, summazdatu, kemudian bertambah kufron, kekafirannya, lantuk bala taubatum, tidak akan diterima amal-amalnya, taubatnya, wa ulaika humud dhalun, dan mereka termasuk orang-orang yang sesat, kata Allah. Ali Imran ayat 90. Ayat 91-nya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar, sesungguhnya orang-orang yang wafat mati, innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Falai yuqbala min ahadihim, maka tidak diterima salah seorang dari mereka, mil'ul ardi, walaupun dia memiliki sepenuh bumi, harta emas, dzahab, walau iftadabi, untuk menebus adab siksa Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ulaika, dari bagi mereka, ulaika lahum adzabun, siksa, alimun yang pedih, wa ma lahum min nasir, dan tidaklah dia menemukan sedikit pun pertolongan. Jamaah rahimakumullah, program mereka sampai murtad makanya ada inistata'u, jika mereka mampu. Ada yang menjelaskan ulama kita, secara perorangan dia bisa, tapi kolektif umat Islam tidak akan bisa. Jemaah rahimakumullah, maka kita harus berhati-hati. Sama dengan walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum, siapa yang murtad darinya, andini, dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Allah tegaskan dalam ayat ini 217. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah menyatakan, menutup dengan wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu ada ashabun, penduduk
neraka. Ashabun itu bisa dimanakan pemilik juga. Kalau pemilik neraka kan kurang pas. Ashabun dari sohib, sahabat, pemilik. Sohibul bait berarti tuan rumah. Ashabul bait, pemilik rumah. Kalau ada motor banyak di luar, para pemilik motor. Ad-darajah. Jadi pakai ashabu berarti pemilik. Wa ulaika, dan mereka itu tidak lain adalah para penduduk neraka. Jadi orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari din keimanan hanya karena harta, hanya karena sesuatu kesenangan sementara, hanya karena diberi Indomie dan lain sebagainya, tidak ada artinya di dunia di akhirat. Mungkin habis makan Indomie kenyang, Allah cabut mati, kafir. Kenyang sebentar, sudah di dunia rugi, di akhirat ruginya rugi yang sebenarnya. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya adalah kekal. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, ayat 218, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah mereka, wajahidu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ada kaitannya dengan Abdullah bin Jasi yang telah melakukan pelanggaran itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan bahwasanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Jasi itu tidaklah mengapa. Karena jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Jasi dan para sahabatnya masih punya banyak jasa dan pahala yang jauh lebih besar daripada kesalahan yang di luar kemampuannya. Karena Abdullah bin Jasi dan sahabat termasuk orang-orang yang beriman, kata Allah, innalladzina amanu, mereka beriman, mereka adalah orang yang hijrah bersama Rasulullah, jihad di jalan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Kemudian wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni dosa yang telah dilakukan Abdul bin Jasi dan Allah menyayanginya. Maka jamaah rahimakumullah, ini 3 paket: iman, hijrah, jihad. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan mendapatkan rahmat Allah, yakni surga, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memacu, memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.